lalu ada peternak-peternak, ada RPH, lalu ada konsumen air, ya mungkin jadi bakso, jadi apa. Intinya gini Pak, aku pengen semuanya untung. Yang namanya bisnis tuh kita semua untung. Jadi jangan ada satu pihak yang diuntungkan, yang lain rugi, aku nggak mau. Dari situlah kami mulai lebih fokus ke pabrik ini Pak. Karena ternyata kok banyak teman-teman minta. Ada kendala? Ternyata ada. Nama saya Chandra Hondubrata dari CV Ferment High Profit. Posisi pabrik kami itu di Klaten. Kita produksi pakan konsentrat untuk ruminansia, sapi, kambing, dan domba. Awalnya tuh kita dulu tuh bikin suatu peternakan. Apa yang kita inginkan kok tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ternyata masalahnya tuh di pakan. Pertumbuhannya nggak bagus, ya nggak maksimal lah. Kami putuskan bahwa kami harus belajar lagi kepada pakar-pakar yang memang sudah ahlinya dalam hal nutrisi, praktisi, dan akademisi. Gimana cara membuat suatu pakan yang baik untuk pertumbuhan sapi-sapi kami. Untuk suatu konsentrat yang dimakan oleh ternak itu nggak sembarangan. Formulanya itu harus betul-betul yang memenuhi semua kebutuhan ternak tersebut. Dari situlah kami belajar atas rekomendasi beliau-beliau, kami mulai membuat suatu pakan. Nilai gizinya itu akan memenuhi dengan apa yang kita inginkan. Pakan yang kita buat itu harus berbentuk fermentasi. Itu penting sekali. Kenapa nggak konsentratnya aja yang fermentasi? Akhirnya berdirilah CV Ferment High Profit ini dengan dibantu oleh pakar-pakar tersebut. Kita bikin pakan tuh waktu itu untuk kebutuhan intern. Kami coba jual ke peternak lain atau ke pedagang atau ke RPH. Setelah mereka beli, minggu depannya balik lagi gitu kan ke kandang kami. Pak, sapi-sapinya jangan dijual ke orang lain ya. Lah maksudnya gimana Pak? Udah kita borong semua. Pokoknya begitu sapi Bapak panen, pasti kita beli. Saya tuh bingung, ada apa sih? Kok tahu-tahu kamu pengen borong sapiku? Ketika sapi dari peternakan Bapak dipotong, karkasnya tinggi sekali Pak. Dagingnya merah, kering, lemaknya sedikit. Itu kualitas daging premium Pak. Kan bukan cuma satu sapi yang saya beli, semua gitu katanya tuh. Oh ya syukurlah. Saya kan sering keliling-keliling ke peternakan lain. Lalu mereka berkunjung ke peternakan kami. Lihat sapi kami tuh, mereka bingung. Ini benar bobotnya segini Pak, ya timbang aja. Sapi mereka tuh lebih gede-gede, timbangannya tidak seberat sapi kami. Ketika mereka potong sapinya, kadar air dagingnya tuh tinggi. Sapinya kelihatan gede, gembior-gembior, lalu lemaknya banyak. Sedangkan kalau di RPH itu kan lemak tidak dihitung. Gitu loh, itu bisa 2 ember Pak. Dan ketika saya penasaran, saya pernah bawa sapi kami dengan tim kami ke RPH beberapa tempat. Sapi Pak Chandra masuk ke sini tuh kami bingung. Loh kenapa Kak? Seneng tuh harusnya dapat daging bagus. Yang ini warnanya pink, netes-netes, lemaknya banyak. Punya Pak Chandra merah, kering. Aku pengen nanti jual ke konsumenku. Daging-daging hasil dari sapi-sapi peternakan kami itu bisa masuk ke supermarket. Jadi ada nilai tambah lebih. Intinya gini, kami sebagai produsen konsentrat, lalu ada peternak-peternak, ada RPH, lalu ada konsumen air, ya mungkin jadi bakso, jadi apa. Aku pengen semuanya untung. Jangan ada satu pihak yang diuntungkan, yang lain rugi, aku nggak mau. Ya gimana caranya? Yuk kita benahi semuanya. Ada kendala? Ternyata ada. Pakan yang baik itu harganya nggak murah. Ya contoh lah, kalau kita beli suatu pakan yang harganya 2.500, sehari Bapak keluarin uang berapa, pertumbuhannya berapa. Lalu kita ada suatu pakan ini, punya kami lebih mahal. Ketika pertumbuhannya diukur, kami jamin punya kami lebih murah. Jangan lihat harganya dulu gitu kan, dibandingkan nanti dengan pertumbuhan. Kan hitungannya kan di situ gitu loh, bukan lihat, loh ini kok mahal, ini kok murah, aku pilih yang murah gitu. Nggak bisa ya, kalau cuma lihat gitu. Lihat hasilnya. Ada persepsi di peternak itu bahwa pakan itu
itu biaya. Selalu kalau saya ngobrol tuh, Pak, biayanya jadi tinggi. Pak, yang namanya biaya tuh ya, kamu keluarkan duitnya hangus. Biaya listrik, biaya pompa, itu biaya. Pakan tuh jangan dipikir biaya. Dia adalah investasi. Kenapa saya bilang pakan itu investasi? Ketika kita mengeluarkan uang untuk membeli pakan ini, pakannya kan dikasihin ke ternaknya kan? Mau sapi, mau domba, mau kambing. Dan ketika dia tumbuh itu ada nilainya. Misalnya satu bulan nih, tumbuh 30 kilo nih sapinya. Itu kan ada nilainya. Ketika kita jual sapinya, yang tadinya sapinya misalnya 400 kilo, dia kan jadi 430. Dari mana nilai ini dapat? Yaitu dari pakan yang kamu bayar. Saya kadang sering berkonsultasi dengan mereka. Bapak di rumah, daerah rumah Bapak kira-kira ada nggak bahan baku lain yang murah yang bisa menambah nilai? Contoh ada yang bertanam singkong, kayak pabrik tahu, pabrik tempe gitu kan. Itulah sumber yang murah. Tetapi gizi sapi, gizi ternaknya itu harus terpenuhi dulu, keseimbangannya dulu. Baru itu masuk. Itu akan lebih melejit pertumbuhannya. Sudah kita praktekkan di mana-mana. Jadi kalau udah pakai pakan kita, RR Feed misalnya ya, ditambahi dengan yang lain, itu melejit. Disitulah kita bisa efisiensi pakan. Ya, jadi bukan mencari pakan yang kualitasnya nggak bagus, terus pengen sapinya jadi bagus, nggak bisa lah. Dari pengalaman-pengalaman yang kita sharing-sharing itu kan, mereka suka bilang gini, Pak, aku tuh nggak usah terlalu cepet lah tumbuhnya. Nah dari situlah kenapa saya bikin produk-produk lainnya. Awalnya tuh kita hanya bikin satu, RR Feed. Kenapa saya bikin bawahnya? Rumen Meal, lalu bikin lagi Profit, lalu bikin lagi Extra Feed. Terakhir saya bikin COVID. Kenapa? Itu dari pengalaman kita ngobrol-ngobrol dengan para peternak. Ada suatu inti ya, bahwa ketika saya ngobrol tuh saya tanya, Bapak mau coba pakai pakan kita, panennya pengen kapan? Itu poin ternyata, Pak. Ketika saya tahu bobot sapinya dan panennya mau kapan, kita bisa rekomendasikan pakai yang mana. Karena kalau pakai RR Feed, dia cepet banget. Padahal tujuan akhirnya tuh dia di Idul Adha karena harga tertinggi gitu loh, Pak. Ya kecepetan, nanti sapinya kegedean gitu loh. Maka dari itu, dari hasil kita diskusi dengan para peternak gitu kan, kita mencoba membuat pakan yang di bawah RR Feed. Harganya lebih murah, tetapi ADG-nya kalah lah sama RR Feed. Nggak masalah, karena yang ditunggu adalah panennya kapan. Kalau memang masa peliharanya lebih panjang sampai titik panen tersebut, karena itu harga tertinggi untuk jual, ya kita sarankan yang lebih di bawahnya. Uang yang dikeluarkan lebih sedikit, tetapi masa peliharanya lebih panjang. Ujung-ujungnya itu sebetulnya sama sih, duit yang dikeluarkan tuh. Yang ini lebih mahal, tetapi kan masa peliharanya pendek. Beli RR Feed yang lebih mahal ya. Dia pelihara 3-4 bulan, pakai Profit yang lebih murah. Lah peliharanya harus 6 bulan ya Pak. Ujung-ujungnya uang yang dikeluarkan tuh sama. Yang satu ngasih makannya 6 bulan, yang satu ngasih makannya 4 bulan. Cuma yang 4 bulan lebih mahal gitu loh. Yang 6 bulan lebih murah. Kalau dikalkulasi ya sama. Kenapa kita bikin yang ada yang paling murah banget Pak? Saya saring dengan peternak-peternak tradisional gitu kan. Pak, sapiku tuh celengan. Nggak usah cepet-cepet tumbuhnya, nggak apa-apa gitu loh. Tetapi gizinya terpenuhi. Lalu di rumah saya di kebun kok ada singkong, ada apa, itu bisa saya pakankan Pak. Cuman kan saya butuh juga kan vitaminnya, mineralnya, daripada repot, saya bikin yang murah. Tetapi dicampur ya Pak, nanti ini kurang karbohidrat, ini kurang apanya. Ya kita fair aja lah terus terang. Pakan murah ya, masyarakat luas juga bisa beli gitu kan, nggak memberatkan, tetapi masa peliharaannya lebih panjang, dan dia campur dengan pakan-pakan yang memang di daerahnya tuh lebih murah. Cuman satu, semua pakan kami itu fermentasi Pak. Kita ada 6 produk, karena apa? Kita belajar satu waktu awal-awal dulu, pakar-pakar nutrisi, pakar-pakar praktisi semua ngomong Pak, lebih baik fermentasi. Pakan kita tuh fermentasi yang dalam bentuk karungan konsentrat tuh mungkin di Indonesia yang pertama, mungkin ya, kalau saya lihat. Maka dari itu kan, karung kita tuh kan double, dalamnya tuh ada inner bag. Karena bakteri baik untuk pencernaan di ternak ini, dia itu harus anaerob ya. Nggak boleh kena udara. Kita double dengan inner bag gitu kan, supaya si bakterinya berkembang, bakteri baik ya. Mungkin kalau manusia tuh kayak minum Yakult ya, bakterinya ya nggak tahu lah. Pokoknya seperti itu gitu lah Pak. Visi dan misi CV Permen High Profit adalah bersama peternak
kita sejahtera. Semuanya untung, dari pabrik pakannya, dari peternak, dari RPH-nya, semua harus untung. Misinya apa? Menyediakan suatu pakan konsentrat yang berkualitas bagi peternak-peternak. Ya balik lagi ya, awal-awal kita kan buat intern dulu. Lama-lama ngobrol-ngobrol, ya udah akhirnya kita sebarkan lah. Jadi kita lebih fokus sekarang. Dan pengembangan untuk pakan ini selalu kami update terus, Pak. Kita selalu berhubungan dengan pakar-pakar akademisi maupun pakar-pakar nutrisi dan melakukan penelitian-penelitian untuk sapi-sapi tertentu, untuk sapi apa. Kita selalu bikin penelitian-penelitian dan lab hidupnya adalah di peternakan kami. Dan di peternakan peternak-peternak rekanan kami yang sudah memakai pakan kami. Itu kita teman kan. Pak, ini aku punya produk baru nih. Coba ya, sapimu dilihat pertumbuhannya, ditimbang, selalu kita pantau, Pak. Jadi sebelum kita bikin suatu pakan gitu, itu ada lab hidupnya dulu gitu loh. Hasilnya seperti apa? Ferment meal ini fokuskan untuk sapi atau kambing perah yang laktasi. Maksudnya yang laktasi adalah yang sedang diperah. Dia butuh protein tinggi dan dia butuh kalsium, apa kan? Itu semua udah komplit di situ. Nah, untuk sapi penggemukan ataupun untuk pedet itu kami sarankan pakai RR Feed. Pertumbuhannya paling cepat kalau memang yang dituju adalah masa pelihara yang pendek. Lalu kenapa saya sarankan untuk pedet? Pedet ini tuh kan pertumbuhannya tulang dulu harus kuat gitu kan. Dia butuh protein yang tinggi. Di bawah itu ada produk rumen meal. Rumen meal juga itu bisa untuk pembesaran atau pedetan tadi atau untuk penggemukan. Yang ditargetkan waktu jualnya. Jadi terserah. Ini lebih murah, cuman masa peliharanya lebih panjang dikit. Jadi sesuaikanlah gitu loh. Yang bawahnya lagi adalah profit untuk pembesaran atau untuk indukan. Kenapa kadang indukan tuh susah hamil, Pak? Si sapinya tuh kurang gizi. Gimana dia bisa di eBay hasilnya bagus, bisa hamil kalau memang kurang gizi? Ya kayak kita manusia lah. Mau hamil kan maksudnya kan wanita perempuannya kan harus terpenuhi gizinya. Nah sama lah ternak juga. Kadang di eBay beberapa kali ya nggak jadi-jadi, Pak. Lalu kami sarankan, Pak, perbaikan gizinya dulu dengan profit. Dan ini udah kami teliti, Pak. Kemarin saya nyoba-nyoba gitu dengan para peternak yang memang indukan ini, Pak. Tingkat keberhasilannya naik 65%. Karena satu kali IB nunggu nggak berhasil, dia itu kan IB lagi kan butuh waktu. Lah ini kan biaya. Peternak indukan tuh kan harus ngasih makan lagi sampai di IB kedua. Nggak berhasil, tambah lagi, Pak, biayanya. Jadi lebih baik perbaiki gizinya di sini supaya IB-nya cepat gitu kan. Berhasil gitu. Nah itu pakai profit, Pak. Saya sarankan. Nah satu lagi extra feed bawahnya. TDN pakan kami itu rata-rata di atas 70%, Pak. Jadi kalau misalnya 1 kilo nih yang dimakan sapi, 7 ons-nya tuh terserap. Makanya boleh dibuktikan nanti. Kotorannya sedikit, kenapa banyak yang terserap? Kalau pakannya TDN-nya rendah, itu kotorannya tuh banyak, Pak. Kenapa? Hanya lewat. Ya mohon maaf, peternak tuh nggak ngitung ke situ, Pak. Beli pakan murah, nggak tahu campurannya apa gitu kan. Atau ngaduk-aduk sendiri. Gitu. Murah nih punyaku, dimakanin. Ternyata keluar lagi, hanya lewat. Nah itu dihitung nggak? Gitu. Satu lagi yang terakhir yang paling murah adalah merek COVID yang terbaru. Tetapi saya sarankan balik lagi ya, COVID itu jangan berdiri sendiri. Campurlah dengan kearifan lokal di tempat peternak supaya sapinya betul-betul bagus. Limbah peternakan tuh digunakan sebaik-baiknya, jangan dibuang, sayang. Contoh ya, kalau melihara sapi atau kambing atau domba, itu kan ada kotorannya, ada air kencingnya. Manfaatkan, Pak, itu duit. Kalau perlu diolah lagi. Dipakai buat apa? Pelihara cacing. Dari cacingnya kita menghasilkan, dari kotoran cacingnya pupuk juga, Pak. Manfaatkan limbah peternakan itu semaksimal mungkin untuk menutup biaya operasional. Lumayan kan buat gaji karyawan, buat apa? Manfaatkan, itu duit gede, Pak. Kalau saya ngobrol-ngobrol dengan peternak ya, Pak, bibit yang bagus tuh kayak apa toh gitu kan. Yang utama biasanya kan postur tubuh ya, harus lurus. Kalau untuk kita buat pembesaran atau penggemukan, biasanya kan simental jenisnya ya. Kalau enggak limosin lah, itu paling bagus pertumbuhannya ya. Kaki itu jangan yang ininya bengkok gitu ya. Carilah yang tegap, lurus. Karena itu bisa dibawa ke bobot tinggi. Sapi udah 700 ke atas itu kakinya nggak ada yang gini, tegap. Malah bisa dibawa ke 1 ton, lebih ada. Saya perhatikan gitu, memang kaki itu utama ya. Kadang ada yang pertumbuhannya bagus sih sapi itu, Pak. Udah 600 udah nggak tahan ya, dibawa lari lagi ke atas ambruk. Lalu ada postur ya, postur tuh kadang gini. Kalau memang jualnya dia tuh di kelas 600 atau 500 kilo, jangan terlalu tinggi-tinggi sapinya, Pak. Pendek-pendek aja, supaya dia lebih bulat.
Jadi 500, 550, 600 tuh bisa dipanen. Tapi kalau sapinya tinggi, gede gitu ya, tinggi gede, 600 dipanen sayang, belum maksimal. Dia tuh bisa dibawa ke 800, dibawa ke 900 gitu loh. 600 dipotong kan eman-eman, sayang kan? Jadi ketika di 600 tuh dia belum maksimal, masih bisa tumbuh gitu loh. Udah dipotong, sayang kan? Tujuan pangsa pasarku nanti untuk apa? Panennya untuk apa? Kalau untuk Idul Adha kan sapi paling laku kan di kelas 21, 20, 19, 18 gitu kan. Jangan beli sapi yang waktu jual di 450, 500 kilo, nggak ada yang beli Pak, kecuali perusahaan ya. Ya jadi lihat dulu, padahal di Idul Adha kan harga tertinggi kan, harga paling baik. Tetapi kan mayoritas kemampuannya biasa mereka tuh beli di harga berapa itu harus kita pegang. Mau dijual kapan, mau masa peliharanya mau berapa lama, momen apa yang dikejar, Pak aku mau beli sapi loh gitu. Buat apa dulu gitu kan? Kalau buat RPH, buat pemenuhan sehari-hari gitu kan. Berarti kamu mulainya di start di bobot berapa, mau berapa lama masa peliharanya nih Pak. Baru kita rekomendasi mau pakai yang mana gitu kan. Kalau pengen cepet, biar putaran duitnya cepet kan, berulang kan. Beda kalau masa peliharanya panjang kan. Panennya setahun cuma sekali gitu kan. Beda dengan panennya kalau 2 kali atau 3 kali kan. Ya kasarannya untungnya 3 kali kan, atau 2 kali gitu kan. Kandang yang baik, sirkulasi itu harus baik Pak. Kedua, kotoran ya, bersihkan. Jadi jangan jadi sumber penyakit lah. Yang ketiga, kalau kandang gede kadang Pak, nggak otomatis gitu. Untuk air minum itu kan, sapi kan kayak kita lah. Kapan waktunya kita haus ya kita minum tau Pak. Nggak bisa dijatah. Minummu pagi, sore, udah gitu suruh puasa. Binatang itu kalau dia nyaman, pertumbuhannya bagus Pak. Ya kayak kita lah. Orang stres dimakanin ya nggak jadi daging tuh. Pengen minum, air tersedia, makan dicukupi, ayam tentrem gitu. Pasti pertumbuhannya lebih baik. Nah, air minum ini salurannya kita sambungan ke ujung. Itulah di sana kita bikin pelampung. Jadi ketika sapi minum, sut gitu ya, air di bak kontrolnya kan akan turun. Dia akan ngisi. Akan ngisi. Otomatis airnya akan ngalir lagi kan. Kalau misalnya untuk pakan, saya lihat tuh banyak yang masih disekat-sekat, nggak salah gitu loh. Cuman kalau saya lihat dari pengalaman kok praktis yang plong gitu ya Pak ya. Begitu kita sikat kan enak, langsung gitu kan. Lalu guyur air, buka penutupnya, dia langsung keluar airnya. Jadi fokuslah dia tuh ke pemeliharaan. Anak kandang tuh fokuslah ke pemeliharaan supaya hasilnya maksimal gitu loh. Yang namanya bisnis ya suka tidak suka kan kita ngomong ini bisnis. Orang mau beternak, ya itu nggak bisa dipungkiri, dan itu menjadi sumber penghasilan bagi masing-masing individu kan. Baik kami sebagai pabrik konsentrat, baik bagi supplier kami, baik bagi peternak, baik bagi RPH atau pedagang, semuanya harus ke bagian untung. Itu bisa langgeng Pak. Kalau kita hubungan baik, semuanya untung, itu bisa langgeng. Tetapi kalau ada yang pengen menang sendiri gitu kan, aku untung orang lain nggak peduli, ya nggak bisa jalan. Sama, saya ke supplier kami yang udah lama ya, saya selalu bilang, sekali kamu curang, aku putus hubungan. Kenapa? Imbasnya itu ke bawah Pak. Ketika kualitas yang kita harapkan segini, kamu turunkan misalnya tau nggak, jadi tahu-tahu ya dicurangi lah gimana tau nggak. Itu imbasnya tuh nggak cuma ke kita, imbasnya tuh ke peternak, ke bawah, ke kualitas daging, kemana, ke ADG, ke mana-mana. Jadi yang utama adalah dari suppliernya dulu. Kita pengen hubungan panjang, jaga kualitas. Jangan main curang. Gitu. Anda untung, dalam jangka panjang bisa nyuplai kami. Saya juga ada untung buat peternak, pabrik kami. Peternak juga untung, semuanya untung. Itu bisnis Pak. Ya harapan saya gitulah. Yuk kita maju bersama. Kita sejahtera bersama. Nama saya Munawar, saya peternak dari Kampung Candirejo, Desa Musuk, Kecamatan Musuk, Boyolali. Beternak sejak tahun 2001 awal. Mulanya dulu saya punya sapi hanya 2 ekor. Alhamdulillah sampai sekarang ini jumlahnya sudah mendekati angka 100. Dulu pakai katul biasa, sisa-sisa dari makanan, kulit-kulit nanas dan lain-lain itu ada juga, itu yang kami pakan. Ternak kami itu ada 2 macam ya, jadi ada penggemukan dan pembesaran. Pembesaran itu kan membutuhkan protein yang tinggi. Yang dulu saya pakai yang sentat-sentat lokal, tapi akhir-akhir ini terakhir saya pakai rumen meal. Itu sebagai penambahan pertumbuhan tulang. Jadi selain
makanannya dari rumput saya tambahin dengan rumen mil. Yang kemarin-kemarin centaknya kemarin bagus, tapi ini lebih bagus dari tahun ke tahun. Berarti kalau saya melayani Idul Adha itu tahun 2012 sampai sekarang, dulu hanya 11 ekor, terakhir kemarin mencapai 72 ekor. Yang jelas dagingnya merah. Nah, itu mungkin juga tidak lepas dari jenis pakan yang saya pakai sebagai komposisi pelengkap. Selain hijauan, berarti kalau pengguna saya pakai Sentrat Profit. Pertumbuhan dari tahun sebelum kami dulu kan pakainya tuh campuran biasa. Saya ambil katolus sendiri dari daerah Demak, terus mungkin Bungkil ada penyetor itu belum bisa stabil. Tapi setelah pakai Profit ini bisa pertumbuhan sapi itu yang jenis kayak gini itu bisa 1, kalau yang Eva ya 0,9 sampai 1 kilo per hari. Jadi secara otomatis saya kalau modal di harga pakai jenis pakan itu lumayan cukup untuk penambahan pertumbuhannya dan labanya cukup menggiurkan dan menyenangkan. Untuk generasi muda yang jelas ternak sapi itu tidak ada pesaing bagi saya. Jadi mungkin lebih banyaknya kalau semangat peternak muda-muda ini saya sangat senang sekali. Nama saya Imron Rosyadi, alamat Dukuh Candirejo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Ya alhamdulillah saat ini saya memelihara sapi 50 ekor. Semua pejantan. Ya fokusnya kita penggemukan sapi yaitu untuk penjualan biar lebih cepat. Ya alhamdulillah dulu waktu pertama-tama kita kan pakai fermentasi. Kalau dibandingkan yang pertama-pertama itu saya sangat cocok pakai konsentrat RR ini karena selama 1 tahun kadangkala itu saya 3 bulan saya bisa menjual. RR-nya itu memang bagus. Jadi saya bandingkan dengan yang lain jauh sekali. Jadi keuntungan saya sapi yang saya jual per 3 bulan itu bisa target. Ayo olahraga biar bugar, sehat. Jangan cuma ternaknya yang sehat, kita juga harus sehat. Ayo sini, ayo siap-siap nanti olahraga sore ya.